Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal dengan NPM 393210039. Saya selaku pemilih dari kelompok dengan anggota saya sendiri tadi dan Mas Alden Jaya Tupo dengan NPM 39231100006, dan saya sendiri Slahuddin NPM 39232100039, dan teman saya yang satu lagi yaitu Mas Genevanio Plosencio Cabral dengan NPM 39232100040. Di sini saya akan menyampaikan terkait analisis detail metodologi penelitian. Mata kuliah dari metodologi penelitian eksperimen dan R&D. Kami bertiga dari Prodi PVTO dengan dosen Pak Bayu Ariwibowo SPD M.Bd. Oke, langsung saja saya tampilkan hasil dari analisis kami. Yang pertama yaitu quantitative research atau penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif di sini tidak hanya sekedar mengumpulkan angka, tapi menggunakan pendekatan yang sangat terstruktur dari sistematis untuk membangun sebuah sistem evaluasi. Kerangka teoritis yang kuat, penelitian berlandaskan pada model CIPP atau Context, Input, Proses, dan Produk. Ini menunjukkan bahwa penelitian kuantitatif membutuhkan landasan teori yang jelas untuk menentukan variabel-variabel yang akan dibuat. Jadi, untuk penelitian kuantitatif ini membutuhkan landasan teori yang sangat jelas supaya dapat menentukan variabel-variabel yang akan dibuat. Kemudian, penggunaan skala Likert 5 poin untuk menilai tingkat kepentingan indikator yang memungkinkan data diolah secara statistik. Jadi menggunakan skala Likert 5 poin supaya dapat menilai tingkat kepentingan indikator yang memungkinkan dengan data yang diolah secara statistik. Kemudian menggunakan kombinasi tinjauan pustaka, wawancara ahli, dan metode Delphi untuk menyusun indikator awal. Metode Delphi melibatkan 2 putaran konsultasi dengan 21 ahli dan berbagai latar belakang akademis dan industri untuk mencapai konsensus. Jadi melibatkan tinjauan pustakanya itu melibatkan wawancara dengan para ahli dengan menggunakan metode Delphi yang melibatkan 2 putaran konsultasi dengan para ahli dan latar belakang akademis dan industri. Kemudian teknik penentuan bobot atau weighting menggunakan AHP, analitik hierarchy proses. Ini adalah metode matematis untuk membandingkan indikator satu sama lain secara berpasangan sehingga didapatkan bobot prioritas yang objektif. Dilakukan uji konsistensi dalam kurung konsistensi rasio CR banding 0,1 untuk memastikan logika perbandingan tersebut masuk akal dan tidak acak-acak. Jadi menggunakan teknik penentuan bobot dengan metode matematis supaya dapat membandingkan indikator satu sama lain. Jadi teorinya ini masuk akal ya, tidak asal-asalan, tidak acak-acakan. Kemudian menghitung koefisien otoritas ahli CR rata-rata dari basis penilaian ahli dan tingkat keakraban ahli terhadap topik nilainya di atas 0,8 menunjukkan keahlian responden yang sangat tinggi. Jadi menghitung koefisien otoritas ahli dengan rata-rata dan basis penilaian ahli dan tingkat keakraban ahli terhadap topik. Jadi nilainya harus di atas 0,8 memungkinkan keahlian yang sangat tinggi atau responden yang sangat tinggi. Kemudian yang terakhir yang menggunakan ambang batu atau threshold metode berupa rata-rata dan deviasi standar untuk menyeleksi indikator yang layak dipertahankan. Oke, kita lanjut.
Dua, experimental research atau penelitian eksperimen. Meskipun dokumen untuk eksperimen ditandai melebihi batas jumlah kata, berdasarkan prinsip umum penelitian eksperimen yang tercermin dalam konteks metodologi ilmiah, berikut memiliki ciri khas yang mendalam, yaitu pertama, manipulasi variabel atau peneliti secara sengaja mengubah atau mempengaruhi variabel bebas, iri-dependent variabel, untuk melihat apa yang terjadi pada variabel terikat atau dependent variabel. Contoh, di sini contohnya yaitu membandingkan efektivitas dua metode pengajaran berbeda terhadap hasil belajar siswa. Jadi, menggunakan dua metode yang berbeda dan hasilnya pun dapat dilihat terhadap hasil belajar siswa tersebut. Jadi, membandingkan dua metode dengan dua hasil belajar siswanya. Yang kedua yaitu kontrol ketat, upaya untuk mengendalikan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian agar kesimpulan yang diambil benar-benar disebabkan oleh perlakuan yang diberikan. Ini bisa dilakukan dengan kelompok kontrol versus kelompok eksperimen. Jadi satu kelompok mendapatkan perlakuan, kelompok lain tidak, lalu keduanya dibandingkan. Jadi misalkan dua kelompok ya, yang satu kelompoknya ini kita perhatikan, kita kasih tahu cara-caranya bagaimana, dan satu kelompok lagi kita biarkan. Jadi dengan hasil karyanya sendiri, nanti dibandingkan lebih bagus mana antara kelompok yang kita bimbing atau kelompok yang kita biarkan eksperimen sendiri. Kemudian randomisasi, yaitu menempatkan subjek penelitian ke dalam kelompok secara acak untuk memastikan tidak ada bias awal. Maksudnya yaitu kita menempatkan subjek penelitiannya ke dalam kelompok secara acak, jadi mau kelompok satu atau kelompok dua, supaya kelompok lain supaya memastikan tidak ada bias di awalnya. Dan yang terakhir yaitu desain pengukuran, sering menggunakan desain pretest dan post-test. Pengukuran dilakukan sebelum perlakuan untuk mengetahui kondisi awal dan setelah perlakuan untuk mengukur perubahan yang terjadi. Jadi kita menggunakan desain pretest dan post-test. Pengukurannya nanti dilakukan di awal sebelum perlakuan untuk mengetahui kondisi awal dan setelah perlakuan untuk mengukur perubahan yang terjadi. Jadi pada saat awal belum dimulai kita lakukan metode dengan desain pretest dan post-test. Kemudian yang ketiga yaitu mixed methods atau metode campuran. Sama seperti dokumen eksperimen, metode ini juga memiliki batasan teks, namun berikut adalah penjelasan mendalam mengenai khasnya berdasarkan integrasi metode yang logis dalam penelitian. Oke, yang pertama yaitu kombinasi dua paradigma menggunakan kekuatan penelitian kuantitatif, angka, statistik, generalisasi, dengan penelitian kualitatif, yaitu kata-kata, makna, konteks mendalam dalam satu studi. Kemudian, jadi tadi menggunakan kombinasi dua paradigma ya, yaitu menggabungkan kekuatan penelitian kuantitatif dan dengan penelitian kualitatif. Jadi ketiga gabungan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Kemudian yang kedua yaitu sequential atau bertahap. Penelitian dilakukan dalam dua tahap. Misalnya, tahap pertama gunakan survei kuantitatif untuk mendapatkan gambaran umum. Lalu tahap kedua menggunakan wawancara kualitatif untuk menggali lebih dalam mengapa hasil survei tersebut. Jadi tahap pertama menggunakan survei yang kuantitatif untuk supaya kita mendapatkan gambaran umum terkait real masalah yang terjadi. Lalu kedua kita menggunakan wawancara kualitatif. Kita gali lebih dalam, kita tanyai, kita wawancarai mengapa hasil survei yang terjadi itu bisa terjadi. Dan yang ketiga, konsuren atau bersamaan, yaitu data kuantitatif tadi dan kualitatif dikumpulkan pada saat yang bersamaan untuk saling melengkapi. Jadi datanya antara data kualitatif dan kuantitatif kita kumpulkan. Kita lihat apa yang kurang di antaranya, kita lihat kemudian kita
bisa melengkapinya. Misalkan kuantitatif kurang seperti ini, kita lengkapi dengan yang kualitatif. Yang keempat yaitu triangulasi, menggunakan data dari metode yang berbeda untuk memverifikasi temuan. Jika hasil kuantitatif dan kualitatif saling mendukung, maka kesimpulan penelitian menjadi jauh lebih kuat dan kredibel. Jadi menggunakan data dari metode yang berbeda tadi, kita verifikasi temuannya. Nah, nanti jika hasilnya yang dari metode kuantitatif dan kualitatif ini saling mendukung, maka kesimpulan penelitian tersebut menjadi jauh lebih kuat. Oke, yang kelima, yang terakhir yaitu penyelesaian kelemahan. Kelemahan satu metode ditutupi oleh metode yang lain. Misalnya tadi seperti kuantitatif, mungkin gagal menangkap nuansa makna, maka yang kualitatif hadir untuk menjelaskan makna tersebut. Bahkan sebaliknya, yang kualitatif seringkali hanya dilakukan pada sampai kecil, maka yang kuantitatif hadir untuk memastikan hasil tersebut bisa digeneralisasi. Oke, yang keempat. Yang terakhir yaitu pembacaan detail ini. Poin-poin penting yang bisa dipelajari adalah dari pembacaan detail yang tadi, poin-poin yang bisa dapat kita sampaikan yaitu atau yang bisa kita dapat yaitu penelitian kuantitatif membutuhkan presisi. Jadi dalam artikel contoh penelitian kuantitatif tidak main-main. Ia melibatkan proses validasi bertingkat dari literatur sampai ahli. Jadi tidak benar-benar tidak main-main. Ada tersendiri dari literaturnya, kemudian survei dari para ahli-ahli. Penggunaan alat bantu matematis yang canggih seperti AHP dan G, dan uji statistik yang ketat untuk memastikan instrumen yang dibuat benar-benar valid dan reliable. Ini mengajarkan bahwa untuk mengukur sesuatu yang abstrak, kita harus membuat sistem yang sangat logis dan terukur. Kemudian, penelitian eksperimen adalah tentang kontrol. Kekuatan utama metode ini ada pada seberapa baik peneliti bisa mengendalikan situasi. Jadi, penelitian eksperimen ini merupakan tentang kontrol. Jadi, bagaimana metode kita, seberapa baik metode kita untuk bisa mengendalikan situasi. Semakin ketat kontrolnya, maka semakin yakin kita bahwa perubahan yang terjadi memang karena perlakuan yang diberikan, bukan faktor lain. Seperti itu. Jadi semakin kuat kita atau semakin ketat kita metode kontrolnya, maka benar-benar bahwa perubahan yang terjadi itu memang karena ada perlakuan yang diberikan, bukan dari faktor-faktor yang lain. Kemudian yang terakhir yaitu metode campuran adalah solusi yang komprehensif. Dalam dunia nyata yang kompleks ini, seringkali angka saja tidak cukup bercerita. Angka tidak cukup cerita. Dan cerita saja tidak cukup membuktikan. Mixed method memungkinkan peneliti untuk melihat masalah dari dua sisi mata uang sekaligus. Menghasilkan temuan yang tidak hanya terbukti secara statistik, tapi juga kaya akan makna dan konteks. Jadi, untuk metode campuran ini, yaitu intinya saling melengkapi. Jadi kita tidak hanya mengandalkan angka penelitian saja, tapi kita juga mengandalkan mixed method yang memungkinkan peneliti untuk melihat masalah dari dua sisi sekaligus. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami tentang analisis detail metodologi penelitian. Mohon maaf apabila ada salah kata dan pembahasan. Saya selaku perwakilan karena setiap masing-masing, jadi saya sendiri. Mohon maaf apabila ada salah kata, ada kata saya yang kurang menyenangkan. Semuanya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.